Saya Hilan Pauji, NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan rasio keuangan. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan pertama yaitu Multipolar Technology Group. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1975 dan merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sistem integrator terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan pertama yang memiliki sertifikat ISO 9001. Dan Multipolar Technology Group juga merupakan salah satu mitra terkemuka penyedia IT di dunia seperti IMB, Cisco, NVM, dan Microsoft. Lalu perusahaan kedua ada Interdelta, memiliki kegiatan usaha perseroan dan juga yang berhubungan erat dengan perfilman dan alat-alat elektronik. Lalu selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio yang pertama ada likuiditas rasio. Untuk current ratio, PT Multipolar Technology memiliki nilai 1,29, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 7,2. Quick ratio, PT Multipolar memiliki nilai 0,97, PT Interdelta memiliki nilai 3,15. Lalu selanjutnya cash ratio, PT Multipolar memiliki nilai 0,35, untuk PT Delta memiliki nilai 2,19. Lalu rasio selanjutnya ada leverage ratio. Yang pertama total debt total asset ratio. PT Multipolar Technology memiliki nilai 64,41%, PT Interdelta memiliki nilai 20,73%. Untuk total debt to equity ratio, PT Multipolar Technology memiliki nilai 181%, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 26,16%. Lalu time interest ratio, PT Multipolar Technology memiliki nilai 3,92 kali, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 2400,65 kali. Lalu untuk long term debt to equity ratio memiliki nilai 0,32%, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 12,54%. Lalu rasio selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Untuk PT Multipolar Technology memiliki nilai 0,64 kali, sedangkan PT Interdelta memiliki hasil yaitu 1,13 kali. Lalu selanjutnya ada average collection period. PT Multipolar Technology memiliki nilai 557,89 kali, untuk PT Delta memiliki nilai 317,62 kali. Lalu selanjutnya ada inventory turnover. Untuk PT Multipolar Technology memiliki nilai 3,41 kali, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 0,35 kali. Lalu selanjutnya ada average days turnover. PT Multipolar memiliki nilai 105,52 kali, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 1037,40 kali. Lalu rasio selanjutnya ada profitabilitas rasio. Yang pertama ada gross profit margin. Untuk PT Multipolar Technology memiliki nilai 11,40%, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 47,75%. Selanjutnya ada operating profit margin. Untuk PT Multipolar Technology memiliki nilai 5,78%, PT Interdelta memiliki nilai 14,77%. Lalu selanjutnya ada net profit margin. PT Multipolar Technology memiliki hasil 3,51%, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 11,83%. Selanjutnya ada return of asset. PT Multipolar Technology memiliki nilai 3,51%, sedangkan PT Interdelta memiliki nilai 4,31%. Selanjutnya ada EPS atau earning per share. Untuk PT Multipolar memiliki nilai 28,19 per lembar, sedangkan untuk Interdelta memiliki nilai 8,93 per lembar. Lalu ada rasio yang terakhir yaitu rasio penilaian. Yang pertama ada price earning ratio. Untuk PT Multipolar Technology memiliki hasil yaitu 17,02 kali, sedangkan untuk PT Interdelta memiliki nilai 26 kali. Lalu selanjutnya ada market to book value ratio. Untuk PT
Multipolar memiliki nilai 28,20 kali, sedangkan untuk PT Interdelta memiliki nilai 60 kali. Perkenalkan, nama saya Kani Dewi Yumantin, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis indeks. Di sini analisis indeks ini bertujuan untuk membandingkan antara laporan keuangan. Di sini ada PT Interdelta dengan PT Multipolar. Nah, di sini pada analisis indeks di sini semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Lalu, tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Dengan indeks lokasi ini, di sini caranya itu dengan cara menghitungnya tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Setelah diteliti, di sini laporan keuangan tertinggi antara PT Delta dengan PT Multipolar ini, yang tertinggi itu adalah PT Delta. Sini pada PT Multipolar Teknologi, kas dan setara kasnya menghasilkan indeks 129%, sedangkan PT Interdelta kas dan setara kasnya itu 111,7%. Lalu di sini juga ada piutang usaha menghasilkan indeks 1,73%, sedangkan PT Interdelta menghasilkan 51,8%. Lalu ada pihak berelasi. Pihak berelasi di sini menghasilkan indeks 1,46%, sedangkan PT Interdelta menghasilkan 103,7%. Selanjutnya di sini ada aset keuangan lancar lainnya menghasilkan indeks 1,25%, dan kalau PT Interdelta menghasilkan 180%. Di sini terdapat persediaan pada PT Multipolar menghasilkan indeks 0,61%, sedangkan di PT Interdelta menghasilkan 110,9%. Di sini juga terdapat pajak dibayar di muka menghasilkan indeks 1,259%. Lalu PT Interdelta menghasilkan 101%. Selanjutnya di sini ada aset lancar lainnya menghasilkan indeks 1,294%, sedangkan pada PT Interdelta menghasilkan 78,1%. Lalu yang terakhir di sini ada jumlah aset lancar menghasilkan indeks 1,30%, dan sedangkan PT Interdelta menghasilkan 107%. Jadi kesimpulannya, di analisis indeks ini yang tertinggi itu adalah PT Interdelta dan yang terendah itu adalah PT Multipolar Teknologi. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Nursita, NIM saya 051. Saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Pengertian analisis common size yaitu untuk menafsirkan laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Common base-nya yaitu total aktiva dan total pasiva. Cara menghitungnya yaitu tiap-tiap akun yang berada di neraca dibagi dengan total aktiva untuk di bagian aktiva, dan tiap akun yang berada di pasiva dibagi dengan total pasiva dikali 100%. Contohnya begini yang berada di PT Multipolar Teknologi. Yang pertama ada bagian aset, kas setara dengan kas pada tahun 2018 dibagi dengan total aset dikali 100% menghasilkan common size 18,6%. Sedangkan yang di PT Interdelta, kas setara dengan kas pada tahun 2018 dibagi dengan total aset menghasilkan common size 21,6%. Itu berarti common size yang berada di PT Interdelta lebih tinggi daripada di PT Multipolar. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra, NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan DuPont pada perusahaan Multipolar dan perusahaan Interdelta. Nah, yang pertama itu adalah pajak, penghasilan, bunga, penyusutan, biaya operasi, HPP. Dijumlahkan lalu menghasilkan total biaya. Lalu untuk selanjutnya adalah penjualan. Penjualan dikurangi total biaya tersebut menghasilkan laba setelah pajak.
laba setelah pajak dibagi penjualan. Nah, lalu menghasilkan profit margin. Dan untuk selanjutnya yaitu aset turnover-nya, yaitu persediaan, surat berharga, kas, piutang dagang dijumlahkan lalu menghasilkan aktiva lancar. Aktiva tetap ditambah aktiva lancar menghasilkan total aset. Lalu penjualan dibagi total aset menghasilkan aset turnover. Lalu profit margin yang pertama tadi dikalikan dengan aset turnover menghasilkan DuPont formula. Untuk DuPont formula PT Multipolar Teknologi yaitu 0,117335073. Lalu untuk perusahaan Interdelta menghasilkan nilai 1,92888964. Sekian presentasi dari kami. Maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.